Perkenalkan, nama saya Andi Nur Ramadhani, NIM 1817044. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 1817052. Perkenalkan, nama saya Mulyati, NIM 1817012. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab munculnya kekerasan, yang dimana penyebab munculnya kekerasan yaitu yang pertama, adanya keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, kontrol sosial tidak berfungsi. Yang ketiga, munculnya permasalahan yang memicu permusuhan. Yang keempat, individu tidak dapat mengendalikan emosi. Dan yang terakhir yaitu adanya prasangka buruk terhadap pihak lain. Saya akan melanjutkan materi yaitu akar kekerasan. Akar kekerasan: kekayaan tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, politik tanpa prinsip. Keragaman jenis dan definisi. 1. Kekerasan yang dilakukan perorangan. 2. Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok. 3. Tindakan kekerasan yang tercantum dalam hukum publik. 4. Kekerasan dalam politik. 5. Kekerasan simbolik. Kekerasan antara lain dapat pula berupa pelanggaran, penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan yang lain, yang disebabkan suatu atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau penyakit orang lain dan hingga batas tertentu kepada binatang dan harta benda. Istilah kekerasan juga berkomutasi kecenderungan agresi untuk melakukan perilaku yang merusak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep kekerasan, di mana secara umum kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Secara sosiologis, kekerasan di lingkup sosial mungkin saja terjadi karena adanya pengabaian norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat tersebut oleh individu atau suatu sekelompok. Melihat perlunya penjelasan ilmiah mengenai kekerasan di masyarakat, beberapa ahli mencetuskan teori mengenai proses terbentuknya kekerasan sosial di masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan materi dari hubungan dan perbedaan antar konflik dan kekerasan, yang dimana subpembahasannya yaitu bagian D, yaitu pencegahan konflik dengan kekerasan. Nah, adapun konflik di sini yaitu suatu perbedaan atau pertentangan yang tidak dapat dicegah atau berstin. Adapun cara mengatasi atau pencegahan konflik dengan kekerasan yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrasi. Yang pertama, konsiliasi, yaitu pengambilan keputusan oleh lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi. Yang kedua, mediasi, di mana dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Dan yang terakhir yaitu arbitrasi, yang dimana di sini yaitu kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan.